Ya nunggu si dikacange langsung dimakan. Iki piye poso makan? Kalau itu memang lupa, tidak ada unsur kesengajaan supaya diteruskan puasa, tidak batal. Tapi kacangnya dilepeh, ampun punya wis kadung ya terus lagi ya batal nek ngoten niku. Ya. Nah ini kalau ada lupa, karena orang ini dimaklumi jika sedang lupa. Lupa itu terlepas dari hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Monggo kita nerasaken ngaosipun ingkang terakhir dumugi hadis nomor pinten? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Wal Qur'anu, Al-Qur'an itu ya, hujjatun laka adalah pembelamu, au alaika atau juga musuh bagimu. Al-Quran di akhirat nanti bisa menjadi pembela kita, bisa menjadi musuh. Kenapa bisa menjadi pembela? Kalau Al-Quran dibaca, isi-isinya diamalkan, larangannya dijauhi, maka Al-Quran akan membela kita, menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Al-Quran ini tidak diamalkan, perintahnya diabaikan, larangan-larangannya malah dilakukan, maka semacam ini Al-Quran akan menjadi musuh bagi orang tersebut. Ya. Maka hati-hati, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman. Kita harus mempelajari, kita harus tadabbur maknanya, kita harus memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Niki kula jenengan puasa terkadang kita khatam sekali, dua kali, tapi coba kita tanya, perintah Allah yang mana yang ya istilahnya teringat dalam hati kita. Dan ini ya, dari bacaan-bacaan 30 juz, mana perintah-perintah Allah yang masih membekas di hati kita. Dari ayat-ayat yang kita baca 30 juz, mana larangan-larangan Allah yang membekas di hati kita. Kadang ini kumpul ten wonten, ngeten iki repot. Ya, maka kita tidak dilarang deres Al-Quran dengan banyak-banyak, tapi jangan lupakan maknanya. Ya, termasuk Tomboati ini kan moco Al-Quran, angen-angen sak maknane. Dan diwaca tok nggih entuk ganjaran, tapi dereng saged bimbing kula panjenengan mana yang baik untuk kita lakukan, mana yang buruk untuk kita jauhkan. Maka jangan sampai Al-Quran menjadi penuntut di akhirat nanti, Al-Quran menjadi musuh bagi kita di akhirat nanti. Caranya bagaimana? Mari kita baca, kita pahami maknanya, dan
kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai pedoman kita. Itu nggih. Hadis nomor 8, semangat sedekah di bulan puasa. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul niku orang yang paling dermawan, ya. Wa kana ajwatu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah itu lebih dermawan jika datang bulan Ramadan. Khina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan, dan adalah Jibril menjumpai Rasul pada setiap malam di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini beda dengan bulan-bulan lain. Rasulullah dikunjungi oleh malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa Jibril datang kepada Rasul setiap malam? Fayudari suhul Quran, untuk deres Al-Quran. Deres niku napa? Ya, pembelajaran Al-Quran. Jadi deres niku mboten namung dipun waos, diingat-ingat makna dan maksudnya. Deres ngoten niku. Ya. Dados niki setiap malam datang. Fala Rasulullah ajwatu bil khairi minar rihil mursalah. Ya. Maka sungguh Rasulullah itu sangat dermawan dengan hartanya daripada angin kencang yang berhembus. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Untuk apa Al-Quran turun ini? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi umat manusia, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas dari petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda. Mana yang baik, mana yang buruk bisa dibedakan oleh Al-Quran. Mana yang benar, mana yang salah, yang pantas, yang tidak, yang disyariatkan maupun yang dilarang, ini telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Maka kita semuanya dengan bulan Al-Quran, bulan Ramadan, mari interaksi kita kepada Al-Quran diintensifkan. Yang biasanya jarang baca, banyak-banyak membaca. Yang biasanya tidak mempelajari tadarus Al-Quran, mari kita lakukan di bulan Ramadan ini. Ya, mari kita bangun kembali kecintaan kita kepada Al-Quran. Sebabnya Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberi pertolongan kepada orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya. Niki nggih, dados monggo ingkang dereng-dereng mulai tadarus nggih, untuk bisa dimulai. Ini puasa sudah pertengahan, ya. Jangan sampai puasa berlalu dan kita tidak menyentuh Al-Quran. Hadis nomor 9, bila lupa makan minum saat puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa lupa wa huwa shaimun, sedangkan dia sedang berpuasa, fa akala au syariba, ya, maka dia makan atau minum karena lupa, fal yutimma saumahu, maka sempurnakan puasanya. Boten usah dibatalke. Kula dengan awal puasa kadang-kadang lupa, ya, ada air masih sisa diminum, ya. Terkadang membawakan air untuk anak, untuk cucunya, ya, lupa meminumnya. Bagaimana ini terjadi?
kalau itu memang lupa, tidak membatalkan puasa, lanjutkan puasa. Meskipun itu makan, contohnya dengan es nyedai bodoh kan mulai beli jajanan, diwadahi toples. Kok turah loh, kadang orang sadar malah dimakan. Ya nunggu si dikacange langsung dimakan. Berarti dia poso makan. Kalau itu memang lupa, tidak ada unsur kesengajaan supaya diteruskan puasa, tidak batal. Tapi kacangnya dilepeh, ampun punya wis kadung ya terus lagi ya batal nek ngoten niku. Ya. Nah ini kalau ada lupa, karena orang ini dimaklumi jika sedang lupa. Lupa itu terlepas dari hukum. Anak kecil terlepas dari hukum sehingga dia balik. Orang yang lupa terlepas dari hukum sehingga ia ingat. Orang yang mabuk, ya, tidak sadar, hilang akal atau tidur pula, itu terlepas dari hukum sehingga dia ya bangun sadar. Dados niki mboten napa-napa nggih. Lanjut mohon posone nggih, kemu dibersihkan, lanjut puasanya. Itu ya. Insya Allah kalau kita tidak seperti itu, tapi kalau anak-anak bisa jadi sering mengalami ngeten niki. Ya. Ya, tadi kolaknya belum habis, pagi hari malah diminum, lali. Ya, wis kadung wareg lali ya. Mboten napa-napa niku, ya. Fa innama at'amuhu, karena makanan itu yang dia makan karena lupa. Ya. Allah wasaqahu, itu dari Allah, wasaqahu, dan minum pun dari Allah. Jadi itu tidak mengapa untuk diteruskan puasanya dan tidak batal. Lupa ya, kalau benar-benar lupa. Berikutnya berkah sahur. An Anas radhiyallahu an qala, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu, makanlah engkau sahur, makan sahur. Fa inna fis sahur, maka sesungguhnya di dalam sahur itu barokatan, ada keberkahan. Walaupun hanya seteguk air, dianjurkan, disunahkan kita sahur. Kok males makan malam-malam, hanya ingin minum teh saja boleh, dan itu sudah mencukupi untuk melakukan sahur, tidak harus makan besar ya. Andai kata makan besar itu pun bagus, karena dalam sahur ini ada keberkahan. Berkah niku napa? Tambahnya kebaikan. Kula jenengan nek siang kok mboten sahur karena lapar, hausnya, tadi malam tidak minum, tidak makan, barangkali tubuhnya tidak punya banyak kekuatan. Nah, makanya makan minum bagian dari berkah. Mila nek kula panjenengan dahar muncul, awalilah dengan Allahumma barik lana. Niki, ya Allah berkahilah kami. Ya. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabannar. Allahumma barik lana, makan minum ada berkahnya. Makanya kita disuruh untuk sahur. Jangan terus ya mengandalkan kekuatannya. Saya mampu, tidak usah sahur malam hari sampai siang, ora kroso ngelih, mampu misalnya. Walaupun demikian, keberkahan harus kita cari. Hikmah yang kedua apa? Nek kula jenengan sahur, ya, itu akan jelas mulainya puasa itu jelas. Misalnya jam sekawan sahur, setelah gosok gigi dan lainnya kita mulai niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an ata ifardis sahri Ramadan hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Ini jelas mulainya puasa berarti 4 lebih 5 menit, 10 menit barangkali. Jelas mulainya. Tapi nek jenengan kula mboten sahur, mau tidur kita membaca doa puasa, lalu puasanya kapan dimulai? Ini kan belum jelas, ya.
Lah mula niki berkahipun sahur niku menjelaskan saat kapan kita memulai puasa, ya, dengan mulai meninggalkan makan, minum dan segala sesuatunya. Sebab wonten saking masjid niki pun nawaitu sama godin, tapi mulih tasih kolake dimaem lho. Jadi nawaitu kan niat poso kok tasih maem. Ya, berarti durung anu Pak, durung imsak, ya. Niku ya boleh-boleh saja, tapi niat ini harus kalau kita baca sudah harus lanjut mulai puasa. Kaya wong sing tindak umroh nika, kalau sudah sampai mikot, nek wis satu sak piturute kok niat, larangan umroh sudah mulai berlaku. Tapi nek dereng niat, Pak aku wis bar salat, bar napa-napa, angsal mboten misalnya ngetoki kuku, niki durung niat, walaupun sudah berpakaian ihram boleh wong dereng niat. Ya, walaupun sudah di masjid itu untuk memulai niat ihram. Jadi nek wis mulai kedah dipun tebi, ya. Jadi larangan-larangan dalam puasa harus dijauhi. Jadi ini mari kita biasakan untuk makan sahur, ya. Meskipun hanya minum seteguk air saja itu barokah, ya, bertambahnya kebaikan. Nomor 11, ya, adab berbuka puasa. An Sa'id bin Sa'idin radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'id semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu, ya, manusia itu senantiasa bi khairin dalam kebaikan, ma'ajjalul fitro, selagi dia menyegerakan berbuka puasa. Niki Bukhari Muslim rawinya. Jadi nek kula jenengan menyegerakan berbuka puasa itu kita tergolong orang yang baik. Tapi kedah sampun mlebet wekdalipun, iki jare menyegerakan baik, ya. Jam 5:30 mulai ngombe. Lah niki nggih mboten leres niku. Jadi segera dalam arti setelah masuk waktu. Beberapa tempat termasuk di sana ada sirine dibunyikan awal-awal puasa niku terpaut 2 menit. Ayo mboten perumahan niki nggih. Kemudian berikutnya terpaut 1 menit. Terus kula sanjangi ampun ngoten, sirine niki kangge pedoman masyarakat, nggih. Wong kadang-kadang meh wektune sekolah jejer-jejer, wis dicekel sendoke muk langsung. Lah iki padahal kurang 1 menit menjadi batal puasa itu. Karena belum masuk waktu, ya. Kapan masuknya waktu berbuka? Jika sudah terbenam matahari dan itulah waktu maghrib. Jadi nek kula dengan mireng sirine, cek dulu jamnya apakah memang sudah masuk waktu. Sebabnya wonten sing ngangge pedoman jame mboten cocok. Jame telat dienggo pedoman, jame kecepatan dienggo pedoman, iki mboten cocok. Kadang-kadang jadwal imsak itu diambil dari daerah lain. Semarang dienggo pedoman teng mriki kacek 1 menit. Kendal dienggo pedoman Kaliwungu terpaut 1 menit. Dan itu kita harus hati-hati, jangan sampai menyegerakan buka belum waktunya. Tapi kalau sudah pasti waktunya, jangan ditunda untuk berbuka. Segeralah walaupun hanya 1 butir kurma, segeralah walaupun hanya minum seteguk air. Lah ngoten. Aja terus aku isih kuat, isih sehat terus nganti engko ora apa-apa. Ampun ngoten, nggih. Supaya segera untuk buka ini akan mendapatkan kebaikan. Ngoten nggih, niki rawahu Bukhari dan Muslim. Monggo mangke pertanyaan-pertanyaan disiapkan. Paling ora untuk 6 hadis apa 7 niki nggih. Ya. Hal-hal yang harus ditinggalkan bagi orang yang berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun, puasa itu merupakan tameng, perisai, pelindung. Fala yarfus wala yajhal, fala yarfus, maka janganlah engkau berkata-kata jorok, wala yajhal, jangan berbuat bodoh. Berkata-kata jorok gak boleh. Ya, kadang nganggur-nganggur, jagongan, ngomong sing saru-saru, menarik, akhirnya ditambah-tambah, akhirnya jadilah omongan antar satu kepada yang lain. Jangan lakukan pembicaraan jorok saat kita berpuasa. Terkadang seorang melakukan hal-hal yang tidak berguna, itu merupakan perbuatan orang bodoh. Ya, jangan sampai ini dilakukan. Wala yajhal, jangan kamu melakukan perbuatan bodoh. Wah, ini meru'un qatalahu, jikalau ada orang yang mengajak tukar padu, ya, ausa tamahu, atau misuh-misuh berbantah-bantah, falyakul, maka ucapkanlah, ini sesungguhnya aku shaimun, sedang berpuasa, marrotaini, 2 kali, ya. Nek dijak glendengi, dijak ngomong elek, ya, dijak padu tukar, kula jenengan niki kedah mengendalikan diri. Ini shaimun, aku sedang puasa. Sorry, tidak mau melakukan hal-hal buruk seperti itu. Bagaimana kalau itu dilakukan? Puasa tidak mendapatkan pahala. Lho niku. Dapatnya apa? Hanya lapar dan dahaga. Man lam yada qaulaz zuri. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, wal amalu bih, dan melakukan keburukan, wal jahlu, dan perilaku bodoh, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh ayada atau amahu wa syarabahu, tidak butuh orang itu meninggalkan makanan dan minuman. Artinya Allah tidak akan butuh puasanya. Lho niku lho ya. Nek kula njenengan poso kok tasih nglakoni barang sing mboten sae, Gusti Allah mboten butuh posone kula njenengan. Artinya tidak butuh itu apa? Allah tidak akan memberikan balasan pahala. Hati-hati niki. Ya, kadang-kadang tiang sing seneng tukar padu biasane mesti karo tangga karo kanca ngoten niki kok poso saged nyegah. Ini termasuk sesuatu yang bagus. Ya, kebiasaan buruk harus ditinggalkan. Karena puasa ini merupakan perisai, melindungi pelakunya dari perilaku buruk. Puasa merupakan perisai, akan melindungi kita sebagai orang-orang yang berpuasa dari api neraka. Ya. Maka tidak boleh kita berbuat kotor, bertutur kata yang tidak bagus. Ya. Tidak boleh pula melakukan persetubuhan dengan istri suaminya di siang hari. Kalau malam hari boleh. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Al-Baqarah 187. Dihalalkan bagimu malam puasa ar-rafasu ila nisaikum, yaitu melakukan hubungan dengan suami istri boleh. Kalau siang hari itu mungkin ada kafarotnya, ya. Maka harus kita tinggalkan, karena rofas itu punya makna juga melakukan hubungan suami istri. Bisa juga dimaknai ucapan-ucapan yang jorok. Ya. Supaya kita bisa menjauhi sifat-sifat yang tercela, bagaimana? Kita mohon kepada Allah dengan doa niki nggih. Mungkin dipun tulis niki dungane. Allahumma hdina subulas salam. Ya Allah, beri kami petunjuk pada jalan yang menyelamatkan. Wa najjina minadz zulumati ilan nur.
selamatkan kami dari kegelapan menuju terang. Wa jannibnal fawahisha, jauhkan kami dari ucapan-ucapan yang buruk, ma dhahara minha wa ma baton, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina, berkahi pendengaran kami, wa absorina, berkahi pandangan kami, penglihatan kami, wa quwwatina, berkahi kekuatan kami, wa azwajina, berkahi pasangan kami, suami istri mudah diberkahi, wa auladina, anak-anak kami, wa firlahuma lana wali walidaina, ampuni dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan dosanya semua orang-orang Islam. Ini doa bagus supaya kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan buruk, ya. Mangke dipun serat niki kersane saged diamalke. Berikutnya nomor 13 niki nek saged pokoknya khatam niki nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, laula an asyqa ala ummati, laula sekiranya an asyqa tidak memberatkan ala ummati kepada umatku, la amartuhum bisiwaki, niscaya aku perintahkan untuk bersiwak, ma'akulli sholatin, setiap akan melakukan sholat. Jadi ini sunnah bersiwak, jarang sunnah ini dilakukan. Apa meneh ibu-ibu ketoke kuno nang nganggo siwak, ya, ada ranting dipakai siwakan, ya niki kelihatannya kuno, tapi ini sunnah Rasul. Rasulullah memerintahkan siwak, banyak hadis sahih yang diriwayatkan. Ya, siwak itu kayu arak, di India tumbuh, di Pakistan tumbuh, di Arab sana ada kayu itu, biasanya haji umroh oleh-olehnya kayu siwak, tapi jarang yang ngambil, yang diambil kurma, ya, kacang Arab, ya, siwake wegah, ya. Padahal siwak ini sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Boleh tidak orang yang puasa ini bersiwak? Boleh, boleh. Karena siwak tidak pakai air, tidak pakai odol. Siwak itu gagang kayu, cara menggunakan, misalnya ngeten nggih, digigit, terus masuk di atas, ke bawah, atas, bawah. Seperti angka 8 set ngeten. Di dalam nggih, sebanyak 3 kali. Jadi mboten kados gosok gigi wokro kok mboten. Ngoten mawon. Mingkem keadaane mboten samangap nggih. Mingkem ngeten nggih 3 kali, ya. Nah, itu sunnah hukumnya. Rasulullah SAW menjelang beliau wafat, beliau minta untuk diambilkan siwak kepada Siti Aisyah, minta siwak. Kemudian diberilah siwak yang masih belum dilembutkan ujungnya. Lalu Rasulullah menyampaikan, lembutkanlah ujungnya. Lalu Siti Aisyah lalu ya menggigit ujung siwak itu, digigit-gigit, dikunyah, akhirnya lembut. Kemudian dipakailah Rasulullah untuk siwak sebelum beliau wafat. Ketika Rasulullah akan sholat selalu siwak, ya. Akan zikir, baca Al-Quran, masuk rumah, masuk masjid, siwak. Siwak ini merupakan satu kesunahan. Sebaiknya kita melakukan walaupun tidak di depan umum, ya. Mungkin sebelum berangkat sini siwak dulu dari rumah, ya. Seperti itu, tidak usah ditampakkan pada banyak orang, ya. Karena ini merupakan sunnah Rasul yang dilupakan, ya. Bahkan WHO, niki Badan Kesehatan Dunia, PBB sana, itu telah meneliti, ternyata siwak itu kayu yang antibakteri. Jadi kalau dipakai itu bakteri-bakteri mulut akan lenyap, sehingga mulut menjadi sehat, gigi sehat, gusi sehat. Dan sekarang telah diproduksi
pasta gigi siwak. Dari bahan itu diproses ya. Nah, ternyata apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini juga sangat bermanfaat ya. Maka sebaiknya untuk kita amalkan siwak ini ya. Kalau sikat gigi, gosok gigi itu sudah lazim kita lakukan, itu sudah menjadi budaya kita, tapi yang lebih khusus adalah penggunaan siwak menggunakan kayu arak untuk bersiwak. Itu hukumnya sunnah. Setunggal malih nggih. Pengaruh muntah bagi yang puasa. Ini nomor 14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu qai'un, barang siapa yang muntah ya dalam keadaan puasa, wa huwa shaimun, dia sedang puasa, falaisa alaihi qadha'un, maka bagi orang tersebut tidak diperintahkan mengqadha. Berarti puasa sah, lanjut, tidak batal meskipun muntah, tapi dengan syarat muntah ini jangan disengaja. Kalau disengaja membatalkan puasa. Apa ada muntah disengaja wonten? Kok rasanya munek-munek, rasanya apa muntah rak kudu lalu dirangsang, sing gandul-gandul didemek langsung ngeten iki sengaja. Itu hukumnya membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, ini tidak membatalkan puasa, tapi boleh berkumur untuk membersihkan sisa-sisa itu. Ya. Wa ini istaqa'a falyaqdi. Ya. Apabila muntahnya itu dengan sengaja, maka falyaqdi, dia harus mengganti puasanya, qadha. Tapi nek mboten sengaja mboten batal. Terus niki insyaallah jarang nggih kita diberi sehat semua, tapi ada juga orang-orang yang berkasus saat puasa sedang sakit barangkali, maka ada pula yang mengalami muntah seperti ini. Maka kalau dia mengalaminya, puasa dilanjut karena muntahnya tidak disengaja. Sampun menika dumugi hadis ingkang nomor 51 nggih. Dieling-eling nggih, mangke teng mriku mulai yang 15. Insyaallah tu khatam niki bab poso-poso niki. Monggo sak menika tanya jawab sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Jika ada keterangan yang kurang jelas atau mungkin hal lain, monggo dipun tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, mencintai karena Allah itu maksudnya bagaimana dan contohnya bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya singkat. Mencintai karena Allah itu maksudnya bagaimana? Ngoten nggih. Niki wonten hadis panjang ingkang nyebatake menika persoalan niku nggih. Wonten hadis panjang sab'atun yudhilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Saat itu banyak orang tidak mendapat naungan. Siapa itu? Di antara yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Di antara yang kita alami sekarang ini apa? Rajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Niki termasuk 2 orang yang bertemu karena Allah, 2 orang yang berpisah karena Allah, ya. Bertemu karena Allah, contohnya napa? Kados tiang-tiang ingkang hijrah dari Mekah ke Madinah, dia menemui saudaranya muslim di Madinah. Itu bukan karena bisnis, bukan karena perdagangan,
bukan karena hal-hal lain, tapi semata-mata dia berjumpa kepada saudara muslim di Madinah karena agama Allah. Itu saudara saya. Orang Madinah menerima orang-orang Islam juga karena Allah, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Maksudnya seperti itu. Lah nek kula panjenengan niki pas lebaran, kemudian kita mudik ke kampung halaman. Memang orang tua sudah wafat, meninggal, tapi di sana ada pakde, ada ponaan. Lalu panjenengan menjumpai mereka untuk menjalin silaturahmi. Tidak ada kepentingan lain kecuali kita ingin mengakrabkan kembali dengan saudara kerabat yang ada di kampung halaman. Seperti itu kita berjumpa karena hanya untuk Allah. Itu nanti dapat naungan di akhirat dari panasnya ya matahari yang diturunkan sampai sejengkal dari kepala. Lho niku kula njenengan selamat saking niku. Ya makanya bertemu karena Allah ini mari kita perbanyak. Kula njenengan hadir teng mriki ya bertemu karena Allah. Ya, kita ingin bersama-sama mempelajari dawuh-dawuhnya Rasulullah SAW. Maka perjumpaan kita di sini tidak lain adalah karena Allah. Ya. Berpisah karena Allah maksudnya apa? Mengke bibar niki, kula njenengan kan boten mungkin arep ning kene sak terus-teruse kan boten mungkin. Kula duwe kegiatan panjenengan nggih, gadah kegiatan kita berpisah, tapi perpisahan bukanlah karena kebencian. Kita berpisah karena ingin melakukan aktivitas masing-masing karena kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Niku tiyang ingkang remen kumpul krana Gusti Allah, pisah karena Allah, ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ngoten nggih? Monggo sanesipun malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Di saat kita menjalankan ibadah puasa, tapi karena ada sesuatu halangan, Pak, ada di antara grup yang kita punya itu nge-share sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan kalau saya bilang itu cenderung ke pelecehan agama. Kenapa saya katakan itu pelecehan agama? Karena sholat dibuat bercandaan. Di situ ketika semua grup yang ada di situ tidak mengingatkan, apakah semuanya dosa? Tapi saat itu saya merasa tersinggung berat karena itu ibadah saya, itu agama saya kok dibuat bercandaan. Saya mengingatkan awalnya dengan sesuatu yang sopan tapi tidak direspon. Terus kalau saya terpancing emosi, apakah itu saya termasuk mendolimi diri saya sendiri dan juga grup yang ada yang saya buat masalah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ngeten ringkese tenggene grup baik itu grup PKK, RW, RT, grup sanesipun teng WA menika kadang-kadang ada yang meng-share sesuatu yang tidak baik. Contohnya ini yang dicontohkan adalah ibadah sholat yang mungkin ono lucu-lucunane. Soalnya wonten sholat sing wong Arab kono do pakaian jubah-jubah niku nggo guyon sholat niku. Wonten niku nggih, kula nggih nate ngoten niku. Bagaimana kalau semacam ini terjadi, itu di-share di grup panjenengan, apakah kita berdosa? Karena itu suatu ritual ibadah yang memang dimuliakan kok digawe guyonan misalnya. Nah itu ya saged ugi ngoten nggih. Nah ini bagaimana kalau ada seperti itu? Kula jenengan di grup itu jika melihat hal-hal yang tidak baik wajib untuk merubah. Ya. Jadi kalau kita melihat yang tidak baik, tulisan yang saru, gambar yang saru, film video sing melecehkan agama niki wau, kula jenengan kedah bisa merubah. Man ra'a minkum mungkaron
fal yughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya, kekuasaannya, kemampuannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau tak mampu dengan tangan, kekuasaan, dengan lesan. Ojo ngono rapi ya. Saru misalnya lesan. Fa in lam yastati, jika lesan pun tak mampu merubah yang buruk, fa biqalbihi. Hati orang itu merasa nggak suka kalau ada seperti ini. Tapi ketahuilah, nek ngerti perkara sing mungkar kok mung dibatin mawon sing boten cocok, fawa ad'aful iman. Orang itu dipandang lemah imannya. Terus ini harus ada yang berani untuk menghapus. Mulane admin yang ada di grup itu bertanggung jawab atas baik buruknya grup itu. Mulane grup pecinta Al-Qur'an kula ku ya wis ora pandhangi kanca apa-apa. Aturane ngene kok mbok langgar tetep kula hapus. Tetep. Ya, niki kula jenengan nek dados admin bertanggung jawab itu. Andai kata ada yang share buruk kok dia biarkan, dia pun ikut berdosa. Jenengan dosa mboten nek jenengan pun buka dan tahu serta tidak memberikan nasihat secara lisan kaya ngene kok di-share nyuwun pangapunten admin supaya menghapus misalnya. Nek jenengan kok kendel mawon iki ad'aful iman. Jadi harus ada upaya. Ngoten nggih? Ngoten. Riyen nggih nate teng Astasinta niku share-share sing boten sae nggih. Kula untunge dereng delok niku wis dihapus. Nah niku nek kula njenengan teng grup sakniki grup niku ya macam-macam. Bab-bab sing ora penting kadang-kadang wis dadi share-sharean nggih. Blonjo mriko mriki ngoten ngeten di share sedanipun. Ampun ngoten nggih. Kula panjenengan harus punya pengendalian diri. Ini manfaat tidak untuk orang lain. Kalau sekiranya tidak manfaat jangan. Ngoten nggih. Hati-hati dalam ya grup WA. Kadang-kadang ada hadis palsu masuk di sana. Nek dengan kula melu nge-share kita ikut dosa serius. Karena itu mencatut nama Rasulullah dalam pemalsuan. Hati-hati. Ya, banyak seperti itu, nggih. Mula niki atas pertanyaan ini mengingatkan kita semuanya akan pentingnya kita mengendalikan diri dalam grup. Jangan semua yang kita alami lalu di-share. Jangan semua yang kita tahu lalu disampaikan orang lain. Ada sesuatu yang perlu dirahasiakan, ada yang perlu ditunda, ada yang perlu disampaikan secara khusus pada orang lain, bukan untuk semua orang. Terus ngoten hati-hati niki nggih. Ngoten Bu nggih. Terpancing emosi. Ya jenengan emosi karena persoalan seperti itu ya sebaiknya bisa, apalagi puasa. Sebaiknya bisa tetap mengendalikan diri tanpa emosi, tapi bisa merubah hal itu tadi. Mungkin admin di ya Japri ya mohon video ini untuk bisa dihapus permanen. Nah, ngoten nggih. Ora usah ngamuk-ngamuk. Ya, ora usah ngamuk-ngamuk. Ya ojo sampai nabrak, ampun ngoten nggih. Itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang mudah. Nggih. Monggo setunggal malih. Oh nggih, Bu Hajah Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan fikih nggih, Pak. Okay. Ini untuk hukum ketika kita berwudu secara tidak langsung gigi kita mengeluarkan darah dan darah itu tidak segera berhenti sampai kita sholat. Apa wudu kita batal, sholat kita batal, atau bahkan ini juga puasa kita batal. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tadi Bu? Dari gusi. Ini sedang berpuasa, mungkin karena gusinya sensitif mengeluarkan darah. Ya, kadang-kadang gung itu loh kok coklat, ngidune tambah abang. Ono kadang-kadang Ibu, ini gusi sing wis bermasalah iritasi seperti itu. Kadang karena sikatane luwih kenceng tadi, wosoke tenanan. Sampai bulu-bulu sikatnya brodol kabeh lho. Ngeten iki misalnya keluar
keluar darah, kalau itu tidak disengaja mboten napa-napa, mboten masalah. Mungkin panjenengan kok ngalami napa niku sari awan. Walaupun bengi tapi tetap sari awan. Keluar darah dari gusi, dari bibir itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu bila keluarnya darah disengaja. Contohnya transfusi darah itu kan sengaja. Contohnya malih bekam. David Beckham niku nggih. Beckham niku kan sengaja dikeluarkan darah, itu batal. Tapi ono riwayat hadis yang mengatakan tidak batal kalau itu untuk pengobatan. Ono sing ngono, tapi ngati-atine kula jenengan menawi ngedalke darah dengan sengaja, ya seperti cantuk, seperti Beckham itu sebaiknya dihindari. Nggih. Tapi nek boten sengaja terantuk batu berdarah jempolnya, kukunya lepas, iki piye iki? Batal apa ora? Hawane kudu batal wae, soalnya ya iso maem iso sembarangane. Niku mboten batal niku terus ke puasa tidak batal karena itu. Ngoten nggih. Cabut gigi, tambal gigi boleh, tidak dilarang. Karena itu tidak masuk pada kerongkongan maupun tenggorokan, ya boleh, itu boleh. Ya cabut gigi lah nanti berdarah, ini kan karena sakit, bukan disengaja seperti tadi, mboten napa-napa. Ya tambal gigi mboten masalah, karena itu termasuk luar, tidak masuk dalam kerongkongan tenggorokan. Bagaimana kalau seorang ini sekalian ya menggunakan oksigen pada saat puasa, boleh tidak ini? Boleh. Oksigen itu murni, ya murni. Jadi tidak ada tambahannya, itu tidak membatalkan. Walaupun pakai tabung loh, mboten batal. Lah nek fresh care, soalnya ini ono sing biasa kayak ora fresh care-an, anggere orang ini rasanya ora rasanya ora pede, kudune ngoten. Pripun? Karena itu mengandung ain itu sesuatu barang sebaiknya dihindari. Nek langsung lho nggih, lek langsung disedot ngeten nggih. Tapi nek kula jenengan ana minyak kok mambu, itu mboten napa-napa. Tapi nek minyak itu disedot ngeten iki, apa jenenge kae Bu? Putih-putih fit niku nggih. Sampai dibantu-gantung ngeten niku segere rak karuan ya. Mriki juga menjadi semriwing akhirnya. Semacam ini harus dihindari ya. Juga termasuk yang batal itu menggunakan napa menika inhaler kangge nafas. Yang punya sesak nafas itu kan ada inhalernya untuk di ya sedot, itu sudah dicampur dengan obat. Makanya ini tidak dibolehkan. Tapi kalau oksigen itu murni, masih udara murni ya. Tapi kalau sudah semacam tadi itu obat sudah dicampur dengan zat-zat tertentu untuk masuk, bisa melegakan pernafasan. Terus monggo ngati-hati nggih. Nek ngulu itu batal mboten batal. Karena itu memang sudah tempatnya di sini. Tapi nek cara kuno mbiyen batal, sehingga pengajian ini sidik-sidik metu jurus sampai nopo masjid niku akeh laler nek poso niku. Niku zaman kula cilik ngoten niku. Jumatan yo ngoten jurus. Sampai imam nggih wonten tadane trempolong niku, ngono itu. Lha iki wis daerahe mlebu metu mboten napa-napa, nggih. Cuma kalau sudah di luar area dilebokke batal nek niku. Tapi ora ana sing ngono jorok mboten wonten nggih. Niki ngulu itu mboten napa-napa nggih, ngulu itu niku. Niku memang pankreas ini bekerja terus untuk mengeluarkan air liur seperti itu, tidak bisa dibendung, didoke metu terus nggih. Niku mboten masalah. Saniki pun mboten model niku nggih. Mboten model sing ida itu terus. Saniki jarang orang meludah, itu jarang. Nek zaman biyen jurus ning dindinggon sampai risi ya. Aku dia terpengaruh ngoten, akhirnya melu orang batal iki ya.
akhirnya ikut terbiasa seperti itu. Sampun nggih menika nggih kadosipun sampun. Tapi untuk fresh care itu tidak sampai membatalkan ya Pak, sebaiknya dibiarkan. Itu ada ulama yang mengatakan itu tergolong ain. Ain itu benda yang bisa berpengaruh kepada tenggorokan kerongkongan. Nek kula jenengan tuku badhe magrib tuku sate, dikipasi ambune sate segere ra karuan, iki mboten batal. Tapi nek sate jenengan pendet disedoti iki sing batal iki ngono kuwi. Mergo ana aine. Lah niku wau fresh care minyak wangi mboten napa-napa, tapi nek iku diambil lalu lah niki persoalannya. Ditaruh apa disedot ainnya ini yang supaya dijauhi ya. Soalnya podo rokok kan ora dikunyah. Aku ora doyan rokok ya. Rokok ini kan disedot mawon, yang masuk nggih apa kuwi mau? Asapnya. Rokoknya kan kobong mboten mlebet mriki. Dan itu kan batal karena airnya ini yang ya, tapi nek kula ngerokok terus jenengan kok napa niku? Mencium niku rokok pasif namanya ya, mencium asap yang keluar niki mboten napa-napa mboten batal, tapi perokoknya batal. Mulane fresh care niku nek kula jenengan mampu tok ora apa-apa, tapi nek dilebokke ning irung disodot seger ya. Ya, kalau hanya baunya tidak mengapa. Kalau sampai airnya didekatkan, disedot-sedot itu ya batal niku nggih. Sami mugi kalih rokok nika wau. Ngoten nggih. Niki antawisipun matur suwun peratosanipun, insyaallah ngenjang-enjang teng masjid ngajeng nika wonten santunan. Menawi panjenengan badhe nderek infak monggo sak wontenipun, mumpung Ramadan itu segala amal kebaikan dilipat gandakan. Insya Allah dana tersedia untuk santunan besok itu ada yatim piatu, ada lansia, ada duafa, ada penggerak masjid musola. Okay. Menawi wonten perubahan-perubahan teng RT ini panjenengan, kok misalnya orang ini sudah pindah nggih matur kalih koordinator, ya sepatus mangke dipun cancel untuk diganti yang lain. Bila ada yatim, kemarin ada usul yatim baru di RT 17, RT pinten? RT 10, monggo dipun catet. Terus menika monggo kangge kepedulian kita semuanya untuk kegiatan setiap 4 bulan sekali ya, itu nek dihitung 4 kali ya Bu, melakukan kegiatan seperti itu. Jadi ada Ramadan, ada Maulid, ada bulan Rajab, ada bulan napa malih nika? Rabiul Awal nggih, Maulid nggih. Muharram, Rabiul Awal, Rajab, Ramadan sekawan. Dan itu dananya besar, tidak mengambil dari dana masjid, dana dari masyarakat. Soalnya nek kula njenengan mboten peduli kalih sing seperti itu, kula njenengan itu dipertanyakan muslimnya, mukminnya, iki iman tenan apa ora? Ana tanggane kaya ngene kesulitan nek tidak mau peduli. Maka seberapapun jumlah itu adalah kepedulian kita kepada sesama. Ngoten nggih? Ya nek sugih-sugih kabeh ya pengin ngoten niku benulan wonten nggih. Tapi yang awake dhewe nggih ana kebutuhan sanes paling boten nggih sak mampune kula panjenengan. Ngoten monggo ngenjang sami nderek rawuh supados saged pikantuk berkahipun santunan menika. Itu merupakan kepedulian kita bersama. Ngoten nggih. Bilih anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.